Farah mencoba menarik napasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan perlahan. "Kamu sudah yakin untuk membawaku ke tempat nenek dan kakek kamu?" tanya Farah sedikit khawatir. Daryl mengangguk. "Aku yakin 100%. Apa yang akan kamu bilang pada mereka? Apa kamu akan memperkenalkanku sebagai teman atau sebagai pacar?" tanya Farah. Mendengar itu, Daryl lantas memegang kedua pundak Farah. Netranya menatap intens ke arah perempuan itu. "Jadi kamu masih ragu sama hubungan kita?" Farah bergeming. Ia sedikit menunduk, tak berani membalas tatapan dari Daryl. "Oke, kalau kamu masih ragu, mending jangan dulu ketemu kakek dan nenekku," usul Daryl. Farah memejamkan matanya sesaat. Hal ini cukup membuatnya trauma. Karena saat bersama Alvin dulu, ia cukup dekat dengan keluarga laki-laki itu. Dari orang tua, saudara, termasuk kakek dan nenek Alvin. Nyatanya dekat saja tidak menjamin mereka berjalan mulus menuju ke pelaminan. "Aku trauma," gumam Farah. "Karena masa lalu kamu kan, waktu bersama Alvin?" tanya Daryl. Farah mengangguk. "Satu hal yang harus kamu tahu, kalau aku berbeda dengan mantan kamu itu. Mungkin kalau dari segi usia aku pasti kalah. Pasti kamu akan bandingkan kalau aku belum sedewasa mantan kamu. Tapi biarpun aku lebih muda dari kamu, aku ini orang yang bertanggung jawab." "Tanggung jawab? Bukannya kamu sering meninggalkanku tiba-tiba saat kamu masih bersama Jessie? Apa itu termasuk tanggung jawab?" Farah kini mulai berani menatap Daryl. Daryl menghela napasnya pelan. "Gini, kondisinya saat itu berbeda. Aku mengakui kalau itu kesalahanku, dan aku juga yang membuat kamu masuk ke dalam hidupku. Tapi kalau sekarang, aku mau menjalin hubungan yang serius dengan kamu." Daryl tiba-tiba berlutut di bawah Farah. Tangannya menggenggam erat kedua tangan perempuan itu. "Aku menyusul kamu ke Bali untuk memastikan kalau aku memang membutuhkan kamu. Bukan sebagai simpanan lagi, tapi sebagai kekasih yang asli. Jadi apa kamu mau membuka hati untuk aku, laki-laki yang usianya lebih muda dari kamu? Aku janji akan setia, dan tidak akan meninggalkanmu lagi dengan tiba-tiba seperti waktu sebelumnya." Apa terlalu cepat kalau mengatakan iya? Apa tidak masalah kalau belajar untuk mencintai Daryl? Bukan hanya sekedar materinya, tapi semua yang ada pada diri Daryl, pikir Farah dalam hatinya. Daryl menatap dengan penuh cemas dan harap. Sangat ingin Farah membalas sikap seriusnya kali ini. "Kalau keluargamu gak mau terima aku bagaimana?" tanya Farah. "Aku sudah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Makanya sekarang aku mau ngenalin kamu dengan kakek dan nenekku, karena kebetulan kita ada di Bali. Menurutku ini adalah momen yang pas. Kalau masalah perkenal dengan kedua orang tuaku, nanti bisa kita bicarakan setelah kita kembali dari liburan di sini. Gimana?" Farah menetapkan dan meyakinkan hatinya. Tak ada salahnya belajar menerima Daryl sebagai kekasih yang sesungguhnya. "Oke, aku mau," jawab Farah dengan yakin. Daryl yang mendengar jawaban itu langsung spontan berdiri dari posisi berlututnya. Ia langsung memeluk tubuh Farah dengan erat. Sangat senang karena Farah akhirnya mau menerima tawaran Daryl untuk menjalin hubungan yang serius. Setelah kata mau dari Farah keluar, mereka pun langsung melaksanakan rencana awal mereka untuk mengunjungi dan memperkenalkan Farah pada kakek dan nenek Daryl. Sepanjang perjalanan dari Ubud menuju ke Seminyak, mereka duduk menempel dan saling menautkan jari mereka.
Daryl terus-terusan memandang wajah Farah tanpa bosan. Sementara Farah yang diperhatikan terus-terusan oleh Daryl jadi merasa malu. Tanpa sadar pipinya merona merah seperti tomat. "Jangan liatin aku terus-terusan gitu, malu tahu," keluh Farah. "Aku tuh baru tahu." "Baru tahu apa?" tanya Farah bingung. "Baru tahu kalau ternyata bidadari itu nggak ada sayapnya," gombal Daryl, dan lalu nyengir memamerkan giginya. Dasar, Farah jadi makin malu-malu. Baru kali ini juga jantungnya deg-degan saat berdekatan dengan Daryl begini. Padahal mereka sudah biasa berdua. Bahkan lebih dekat tanpa sekat saat mereka bergelut di atas ranjang. Tapi yang sekarang entah mengapa Farah jadi salah tingkah. Dan deg-degan tak karuan. "Kamu grogi ya?" selidik Daryl. Farah menggelengkan kepalanya. "Kalau nggak grogi, kenapa tanganmu gemetaran begini? Padahal mobil ini pakai AC. Tapi kenapa dahi kamu keringetan juga?" Daryl lalu meminta sopir untuk mengambil tisu. Dan lalu dengan tisu itu ia membersihkan keringat yang menetes di kening Farah. "Aku juga bingung kenapa bisa begini ya." Farah makin mengeratkan tautan jarinya di tangan Daryl. "Kamu rileks aja, oke? Kakek dan nenekku itu tidak semenakutkan yang kamu pikir. Apalagi mereka sudah sangat lanjut usia," jelas Daryl. Farah menganggukkan kepalanya. Sementara ada senyum tipis terpasang di bibir Daryl. "Kalau bertemu dengan kakek dan nenekku saja kamu bisa grogi begini. Apalagi kalau bertemu kedua orang tuaku. Makanya kemarin langsung aku tolak kan, aku nggak siap." Daryl mengelus puncak kepala Farah. "Nggak apa, kalau untuk bertemu kedua orang tuaku, bisa kapan saja saat kamu sudah siap, oke?" kata Daryl berusaha menenangkan Farah. Ia lantas memberi kecupan di pipi perempuan itu. "Ini bonus biar kamu nggak grogi lagi." "Kalau minta bonus parfum mahal boleh nggak?" tanya Farah berusaha mencairkan suasana hatinya yang tegang. "Jangankan parfum mahal, apa aja yang kamu minta pasti aku berikan," sahut Daryl. Farah tersenyum. Ia jadi sedikit lebih tenang dengan sikap Daryl yang berusaha membuatnya nyaman. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, akhirnya mereka pun sampai di Seminyak. Mobil mereka masuk ke sebuah rumah yang sangat mewah. Desain rumah mewah ini mirip seperti desain di hotel bintang 5. Wajarlah kalau pemiliknya adalah pendiri perusahaan yang berhasil membangun ratusan hotel berstandar bintang 5 yang tersebar di berbagai negara ASEAN. Daryl turun terlebih dahulu, kemudian ia membukakan pintu untuk Farah. Jari mereka kembali saling bertaut. Tak bisa dilepas untuk saat ini, karena Farah pun nyaman dengan cara Daryl yang seperti ini. Di depan rumah, mereka telah disambut oleh beberapa asisten rumah tangga. Saat itu, para asisten rumah tangga tampak terkejut melihat Daryl. "Astaga, ini serius dan Daryl," sapa salah seorang ART yang tak percaya kalau yang datang ini adalah cucu dari bosnya. "Kenapa makin ganteng begini, Den?" "Iya makin ganteng, jarang-jarang lihatnya. Sekalinya kesini langsung aja bawa pasangan," celetuk ART satunya lagi. Daryl menyunggingkan senyumnya begitu mendengar kata-kata para ART itu. "Grandma sama Grandpa ada di dalam, Bi?" tanya Daryl kemudian. "Ada, Dan, silahkan masuk dulu, nanti Bibi buatkan minuman," jelas Bibi Arum, si ART yang tadi pertama menyapa Daryl. Tak berselang lama, suara khas dari seseorang yang Daryl kenal langsung mengalihkan perhatiannya. "Welcome home, my chubby bunny Daryl," sapa seorang perempuan lanjut usia yang berwajah bule pada Daryl.